Musim liburan tahun baru, tarif penginapan atau villa harganya bisa selangit. Tapi masih ada loh penginapan yang harganya merakyat. Ya, murah meriah, hanya 15 ribuan. Di tengah gempuran banyaknya penginapan dengan fasilitas lengkap nan mewah, di kawasan Cakung, Jakarta Timur, berdiri kokoh bangunan yang bisa menjadi pilihan tempat peristirahatan. Lokasi tepatnya di dalam terminal terpadu Pulau Gebang. Total ada 24 kamar yang selalu full terisi. Apalagi saat liburan seperti sekarang. Inovasi fasilitas terminal memang telah dikembangkan. Penumpang yang ingin berpergian keluar kota kini tak perlu lagi merasa suntuk, hanya duduk di ruang tunggu menanti kedatangan bus. Beginilah tampilan penginapan murah ala terminal terpadu Pulau Gebang. Hanya dengan merogoh kantong Rp15.000 per orang, pengunjung bisa menginap di sini selama 1 kali 24 jam. Ternyata tidak sembarangan orang bisa menginap di penginapan murah. Fasilitas penginapan hanya boleh dinikmati oleh pengunjung yang memiliki tiket bus alias penumpang. Pasalnya, penginapan ini dibuat khusus untuk mereka yang menunggu keberangkatan dan tiba di terminal larut malam. Nah, syarat utamanya selain punya tiket bus, harus ada KTP atau tanda pengenal. Beristirahat di sini tentu menjadi pengalaman yang jauh lebih nyaman daripada harus duduk di ruang tunggu. Kalau kamarnya tadi juga nggak ada bantal sih, mungkin bisa agak ya diperbaikin lah, mungkin ada bantalnya mungkin ya. Di atas penginapan tuh bisa rebahan, kalau di ruang tunggu cuma bisa duduk doang, lebih capek. Setiap kamar dilengkapi fasilitas kasur, AC, dan kamar mandi di bagian luar. Nah, kamar yang berisi 2 tempat tidur tidak boleh diisi oleh lawan jenis, meski suami istri sekalipun. Karena kamar antara perempuan dan laki-laki terpisah. 1 tempat tidur ini diperuntukkan buat 1 orang saja. Deretan kamar perempuan ditambah sekat pembatas, sedangkan kamar laki-laki tak memiliki sekat tambahan. Semua kamar perempuan sudah menggunakan dipan, sedangkan kamar laki-laki masih menggunakan kasur matras biasa. Ya benar, untuk penginapannya itu sendiri retribusinya itu 15.000. Seperti saya bilang tadi, sesuai dengan Pergub 67 tahun 2020. Artinya di sana kalau misalkan masyarakat menggunakan fasilitas lainnya seperti halnya mandi, beres-beres, memang dikenakan lagi sebesar Rp5.000, Mbak. Area penginapan ada di 2 gedung yang berbeda. Gedung A memiliki 9 kamar laki-laki dan 8 kamar perempuan. Sedangkan gedung C hanya memiliki 8 kamar laki-laki saja. Rata-rata kamar di sini berukuran 2 kali 3 meter persegi. Di sini kita ada 24 ruang bilik penginapan yang kita siapkan kepada masyarakat. Terdiri dari di gedung A, di situ ada 17 ruang bilik penginapan. Selanjutnya ada di gedung C, tepatnya di lantai 3 area kedatangan, Mbak. Tiap kamar biasanya selalu penuh pada malam hari, terutama malam Senin saat penumpang sudah pada kembali dari kota tujuan. Meski isi kamar cukup sederhana, namun dengan harga yang ditawarkan cukup nyaman untuk beristirahat sambil menunggu jam keberangkatan bus. Dari penginapan 15 ribuan, ada juga nih hunian yang menjadi pilihan karena harganya masih aman sesuai anggaran. Siapa bilang yang murah belum tentu nyaman? Di kawasan Mampang, Jakarta Selatan juga terdapat hunian yang masih aman di kantong anak perantau. Dibandingkan dengan indekos atau kontrakan lain yang harga sewanya bisa mencapai jutaan rupiah dalam sebulan. Nah, sewa kontrakan di sini Rp500.000 saja. Tampak sangat sederhana, kontrakan ini diapit oleh banyak rumah di sekitarnya. Menurut saya ya lumayan bagus karena memadai buat saya. Ya sangat terjangkau, kurang ini nyampe 10 menit.
Meski nampak sangat sederhana, kamar sudah dilengkapi fasilitas kasur dan kamar mandi. Jika dibandingkan dengan kontrakan lain di area Jakarta, tentu harganya sudah mencapai jutaan rupiah. Ya, buktinya saya sendiri ada. Tempat lain udah lumayan, ada 1 juta ke atas. Ya, untuk saya pribadi, saya nyaman di sini. Tak kalah dengan kawasan Jakarta Selatan yang dipenuhi rumah kontrakan, ada juga nih kosan terpanjang, bahkan dijuluki kosan 1000 pintu. Ya, kosan di kawasan Cikarang Utara ini memang fenomenal. Kosan Haji Ali terbagi menjadi beberapa blok. Jika ditotal dari beberapa lorong, jumlah pintunya bisa mencapai 3.500 pintu. Saking panjangnya, butuh waktu 3-4 menit dari belakang sampai pintu depan kosan. Bahkan kosan ini ternyata dikenal sebagai kosan paling murah di Cikarang loh. Biaya sewa per bulan Rp500.000, belum termasuk listrik dan air ya. Meski petakan, kondisi kosan terbilang cukup nyaman dihuni. Untuk area kamar mandi dipisahkan dengan partisi tembok. Ternyata daerah ini adalah kawasan industri. Tak heran jika banyak karyawan pabrik yang jadi penghuninya. Bicara soal hunian, tinggal di tempat yang sempit ternyata memiliki pengaruh terhadap psikologi seseorang. Dari kurangnya sirkulasi udara hingga merasa sendirian. Hal ini menyebabkan menurunnya kesejahteraan mental, penurunan produktivitas, gangguan tidur, dan stres. Sebenarnya menurut WHO direkomendasikan tempat tinggal itu minimal 9-10 meter persegi untuk 1 orang. Jadi kalau tempat tinggalnya segitu, memang disarankan 1 orang aja yang tinggal, nggak bisa lebih dari 2 orang gitu. Pengaruh dari kurangnya ruang untuk menjaga privasi antar penghuni lain bisa menyebabkan tingkat konflik yang tinggi dalam hubungan sosial. Jika secara terus-menerus bisa berdampak pada emosi seseorang. Sebenarnya bisa banget kalau vibe-nya di rumah itu nggak enak gitu ya. Psikologi seseorang kan jadinya emosinya nggak stabil atau mungkin bisa disebut rentan atau vulnerable gitu. Jadi gampang tersinggung, gampang marah, jadi mungkin banget sangat berpengaruh. Ada perbedaan psikologis antara seseorang yang tinggal di hunian sempit karena pilihannya sendiri dengan yang tinggal karena keterbatasan keadaan. Beberapa orang yang suka hidup di rumah minimalis justru memberikan dampak positif karena sesuai minat hatinya. Sedangkan bagi orang yang terpaksa tinggal di tempat sempit karena keadaan, disarankan untuk menerapkan penataan barang serapih mungkin agar terlihat nyaman dan bersih. Yang tak kalah penting untuk mengimbangi dengan kegiatan di luar rumah. Kedua, perbanyak juga aktivitas di luar, jangan sampai terlalu lama di ruangan sempit. Usahakan sehari-hari itu dinamis gitu. Ada juga waktunya di mana mendapatkan udara segar, mendapatkan aktivitas outdoor gitu. Dan yang ketiga mungkin fokus sama hal-hal positif kali ya. Tinggal di tempat sempit memang bisa menjadi tantangan, tetapi dengan pendekatan yang tepat, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan mendukung kesejahteraan mental. Dengan upaya sederhana namun konsisten, kita dapat menjalani hidup lebih tenang dan penuh semangat meskipun di ruang yang terbatas.